Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, saya Riki Setiabudi dari mahasiswa PBG Darjab Transformasi tahun 2025 batch 1 dari LPTK UIN Mataram dengan nomor induk mahasiswa 24111204008. Berikut kami sajikan video pembelajaran mata pelajaran fikih di MTS Terpadu Arehan kelas 8A dengan materi binatang halal dan binatang haram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, untuk memulai pelajaran hari ini, ya, kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh April. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil birli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil Qur'ani imama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, cukup. Baik, sebelum masuk ke pelajaran, ya, saya lihat tadi suaranya masih kurang semangat, ya. Kita yel terlebih dahulu supaya semangat kita bertambah, ya. Kalau semangatnya bertambah, ilmunya nanti akan mudah masuk. Nah, kalau ilmunya mudah masuk, terus kemudian paham, gampang untuk memahami, ya, nah, maka nanti akan pulang mendapatkan ilmu. Ya. Kita yel dulu, ya, untuk kelas kita. Ya. 1, 2, 3. As-sauta litajriba. As-sauta litajriba. Li'anna nusanata alam nata'alam ilma fikih. As-sauta litajriba. As-sauta litajriba. Li'anna nusanata alam nata'alam ilma fikih. Nah, cukup, ya. Cukup sudah yel kali ini, ya. Sekarang kita masuk pada materi binatang halal dan haram, ya. Apa binatang halal dan haram itu? Ada yang tahu? Hah? Apa binatang halal? Apa? Oh, bukan maksudnya
apa binatang halal itu? Nah, itulah. Yang baik dan yang sehat. Nah. Yang baik dan yang sehat. Terus kira-kira hewan apa saja yang baik dan yang sehat itu? Ciri-cirinya apa? Tahu? Nah, nanti kita sebelum masuk pada yang apa materi yang lebih dalam, dibuka HP-nya dulu. Nanti kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya share setelah ini. Sudah ya semuanya? Saya nggak sudah. Siapakah yang pertama? Dima. Yang kedua Asla. Yang ketiga Aisyah. Nah ini terlihat di sini. Nah, yang hijau ini yang benar jawabannya. Jadi yang pertama, kedua, terus kemudian di situ kan ada persentase ya, 57%, 78 ini kecepatannya. Jadi kalau lebih cepat dapat poin lebih banyak. Nah, ini. Jadi kenapa Diva ini juara satu? Ya, walaupun yang lainnya juga ada sepertinya, ini juga karena lebih cepat menjawabnya. Nah, semakin cepat semakin poinnya banyak. Ya. Nah ini tenang saja, ini tidak masuk nilai, ini pretest ya, sekaligus untuk permainan kita. Nanti post test yang terakhir ada nanti hati-hati ya. Saya cukup ya, di HP-nya disimpan dulu. Kita lanjutkan di materi yang selanjutnya. Apakah binatang halal itu? Binatang halal adalah sesuai dengan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghayra muhillis sayd wa antum illa ma yutla alaikum ghayra muhillis sayd wa antum inna Allah yahkumu ma yurid. Ulangi. Inna Allah yahkumu ma yurid. Artinya apa? Dibaca sama-sama. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah langkah itu dengan langkah darimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu yang demikian itu dengan tidak mengharapkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang tidak berlaku. Jadi yang dihalalkan itu ya, yang pertama adalah bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu adalah hewan ternak yang bisa dikendalikan. Apa saja contohnya? Sapi, Unta, kerbau. Itu namanya bahimatul an'am.
sapi bisa digembalakan, kerbau juga bisa, Keledai. kita juga bisa. Kemudian apa lagi? Keledai. Keledai itu sebagian bisa, sebagian tidak. Ya. Terus apa lagi tadi? Domba, kemudian apa? Kuda. Kambing, Kuda. Unta itu kalau di sini tidak ada, tapi di Timur Tengah itu sangat banyak sekali dan bisa digembalakan. Namanya bayi matul an binatang ternak. Ya. Loh, ayam juga bisa diternak. Ya. Apa termasuk bebek? Nah, nanti dilihat dulu. Nah, ini apa ini? Ini ini domba. Begitu juga ada yang dihalalkan, ya. Uhid lana maitatani wadammani, ya. Kami menghalalkan dua bangkai, ya. Wadammani dan dua darah. Loh, darah masa dihalalkan? Nah, dua bangkai yaitu dua yaitu belalang dan ikan. Jadi belalang itu boleh dimakan, halal dimakan, ya. Tapi nggak langsung dimakan, dimasak terlebih dahulu. Begitu juga ikan, ya. Ikan yang kita makan selama ini itu adalah ikan atau hewan bangkai. Ya apa tidak? Kalian pernah makan bangkai ikan? Di mana? Nah, ini ya contohnya adalah ikan tongkol. Biasanya di pasar itu sudah jadi bangkai semuanya. Tapi boleh kita makan. Nah, nggak ada tongkol yang segar kecuali tongkolnya nangkap di laut langsung dibakar di kapalnya. Ya. Nah, ini berhubung dijaring kemudian dibawa ke daratan, nah, diberi es supaya tidak busuk, kemudian baru dijual. Ya. Terus, lah ini bentuk dari darah yang boleh dimakan, yaitu hati. Hatinya ayam, hatinya sapi, kambing, ya, domba, onta, kerbau boleh. Ya. Asalkan berasal dari hewan yang halal. Ya. Kemudian, Kul uhilla lakum at-tayyibatu wa ma 'allamtum minal hawariji mukallibina wa 'alimunanna mimma 'alamakumullah. Wa kullu mimma kana 'alaikum wa dzkuru smallahi 'alaihi. Dihalalkan bagimu yang baik-baik, buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu. Binatang buruan juga boleh dimakan. Contoh, nah, dulu zamannya orang dulu, atau kalau di sini sekarang masih ada daerah yang hutannya masih lebat seperti di Kalimantan, Sulawesi, Papua, nah, itu banyak perburuan seperti yang umum itu pemburuan rusa atau kijang. Ya. Boleh, kan nggak dipakai sembelih, boleh, asalkan ketika memburu itu. Ya. Dengan apa? Dengan menyebut nama Allah, sebutlah nama Allah atas binatang buas itu. Jadi ketika mungkin ditombak, Allahu Akbar, boleh. Atau mungkin Bismillahirrahmanirrahim, boleh. Kalau nggak baca, sama dengan memakan binatang yang tidak nah itu, seperti mati tertabrak itu. Ya. Jadi makan bangkai. Ya. Boleh seperti ini. Ya. Atau ketika besok ini biasanya kurban, ya, kurban Idul Adha, sapinya besar, nggak pernah dikeluarkan dari kandang, terus ketika mau disembelih, ginjal, ya, tahu ginjal. Jadi sama yang orangnya mau disembelih itu dia melawan, sampai bahkan lari, bahkan sampai keluar dari area masjid, keluar area kampung, sampai kejar-kejaran. Nah kalau seperti itu benar-benar nggak bisa ditangkap, dia boleh dihukumi statusnya sebagai binatang liar. Bagaimana caranya? Seumpamanya, cari aja panah mananya, lehernya, atau mungkin perutnya, yang menjadikan dia itu bisa cepat mati. Nah, ketika memanah atau
menombak tadi itu, ya, itu diiringi dengan bacaan asma Allah. Boleh Bismillah, boleh Allahu Akbar, ya, atau mungkin Bismillah Allahu Akbar, boleh, atau mungkin lirik suaranya Bismillahirrahmanirrahim, jediar, nah, itu boleh. Ya. Kalau ditembak, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh, asalkan caranya dengan baik. Ya. Biasanya diburu itu apa? Nah ini rusa atau kijang, atau ini apa ini? Kancil. Nah, ayam kok diburu? Barangkali karena dia punya ayam satu-satunya, atau mungkin ketika di hutan, contohnya di Arjuna sana, ya, naik, kemudian lapar dia, nah, terus cari sumber makanan, nggak ketemu kecuali ayam hutan. Nah, maka cara menangkapnya kalau kesulitan boleh dengan cara seperti itu, ya. Mungkin atau punya pisau tajam dilemparkan begini, terus kena dirinya, nah itu Bismillah. Kalau mungkin kena, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, ternyata kena lehernya, langsung awal-awil. Nah itu boleh untuk beralangkan di sini, yang ikut di sini, nah, yang termasuk halal untuk dimakan bangkainya. Ya. Selanjutnya, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu. Nah, ini binatang buruan laut. Jadi hewan laut itu boleh atau halal dimakan. Fil bahri wa tahuru ma'uhu al-khillu maitatuhu. Jadi di laut itu airnya suci, binatangnya juga halal dimakan. Binatang laut apa saja? Loh. Tapi memang dulu mujair itu asalnya dari ikan asin laut dibawa ke darat. Yang menemukan itu namanya Pak Mujair. Ya. Jadi menjadi ikan mujair. Ya memang namanya Pak Mujair itu. Nah. Iya. Terus apa lagi? Yang selain ikan, kalau ikan sudah gurita, duyung. Duyung nggak ada. Nah itu jeroannya gurita itu. Apa lagi? Hah? Belut laut ada, boleh. Tripang itu apa? Oh, kerang boleh, kerang boleh. Ya. Ya, boleh, itu boleh. Trip itu jenis kerang-kerangan itu boleh. Ya, ada yang jenis seperti udang-udangan juga boleh. Ya. Terus selanjutnya, hikmah dihalalkannya binatang. Tujuannya apa? Hikmahnya bukan tujuan. Hikmahnya apa? Menambah ketakwaan kepada Allah. Jadi kita kalau yang dimakan halal itu bisa menambah ketakwaan. Kalau yang dimakan itu benda-benda atau binatang makanan yang haram, maka bisa menjadikan ketakwaan kita itu berkurang. Tidak hati-hati. Menambah rasa syukur kepada Allah bahwa yang diciptakan di dunia ini itu banyak yang baik, banyak yang halal untuk dimakan. Nah, supaya juga membedakan mana yang baik dengan mana yang buruk. Oh ini halal, baik untuk dimakan, baik untuk kesehatan. Yang haram pun itu bisa juga tidak baik untuk dirinya atau kesehatannya. Terjaga kesehatan lahir dan batin, jasmani dan rohani. Lahirnya baik, batinnya juga baik, jasmaninya baik, rohaninya juga baik. Mau ibadah nggak berat, mau sholat nggak berat, ya. Mau ngaji nggak berat, kemudian mau puasa juga tidak berat, ya. Itu karena makanan yang dimakan tidak mengandung unsur makanan haram, ya. Yang selanjutnya, terhindar dari kerusakan tubuh akibat makanan yang tidak baik. Kalau yang dimakan tidak sehat, ya menjadikan dirinya itu tidak sehat. Ya, makanya apa yang dimakan harus diperhatikan, ya, gizinya. Ya, kalau halal baik, ya maka nanti masuk ke dalam tubuh itu juga akan baik. Menyelamatkan dari dosa dan azab neraka. Nah, seandainya makan contohnya babi,
atau anjing. Itu kan jelas haram. Kalau dimakan ya jelas berdosa. Nah, terus-terusan nanti ketika di akhirat bisa masuk neraka. Ya. Orang yang memakan benda haram di dalam tubuhnya itu bisa mempengaruhi nanti watak dan kepribadiannya. Ya. Dan yang terakhir yaitu menjauhkan diri dari godaan setan. Ya, karena benda najis, benda kotor itu temannya setan. Sampai ini ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke bab yang selanjutnya, yaitu binatang haram. Nah, selanjutnya, apakah binatang haram itu? Binatang yang tidak boleh dimakan. Itu secara syariat, ditambahi secara syariat. Binatang yang tidak boleh dikonsumsi oleh manusia, khususnya orang yang beriman, khususnya orang Islam. Ya, karena kita mengikuti syariat Islam. Ya. Nah, sesuai ini, Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Ya, kami haramkan ya kepada kalian apa al-maitatu, yaitu bangkai yang tadi kita bahas, waddamu darah yang tadi kita bahas, walahmul khinzir yaitu babi atau celeng, wama uhilla li ghairillahi bih yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Yang selanjutnya wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihah wa ma akalat sabu illa ma zakaitum wa ma dzubiha 'alan nusub. Nah, selanjutnya apa ini? Nah, ini ada yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Nah, jadi kalau seandainya ada binatang ketabrak ayam, beruak, kwek, loh, eman legadi pangan eman iki. Kemudian Elisa ngambil pisau, Bismillahirrahmanirrahim, set. Nah, boleh seperti itu, boleh. Oh, nggak boleh mati. Jadi ayamnya sih kejet, tahu kejet. Nah, jadi sudah apa namanya itu namanya? Kejang. Nah, kalau kejet ya. Kejang. Jadi ketika kejang itu boleh untuk langsung disembelih ya di lehernya dengan menyebut nama Allah. Boleh ya. Nah, ini babi mungil. Nah, kalau ini apa ini? Sampingnya babi ini. Ini namanya babi hutan atau bahasa Jawanya celeng. Kullu dinabin minas sibai fa'aklu haramun. Setiap binatang buas yang bertaring maka memakannya adalah haram. Ya. Rasulullah bersabda, anna Rasulullah SAW naha an akli kulli dinabin minas siba. Ya, tidak boleh memakan setiap hewan buas yang bertaring. Hewan buas yang bertaring apa saja? Buaya. Kemudian singa. Apa lagi? Apa otter itu? Berang. Ya, terus anjing. Apa? Beruang. Terus apa lagi? Yang kalian ketahui? Serigala. Ular itu bertaring ya? Oh, yang ular yang semuanya. Yang berbisa atau yang tidak berbisa. Monyet ada yang bertaring, ada yang tidak, ya. Yang biasanya yang keras atau yang liar itu galak, itu biasanya bertaring. Terus apa lagi? Kucing juga, ya. Makanya kucing yang berkeliaran di sekitar rumah tidak ada yang sekalipun tidak yang menyembelih. Karena apa? Haram untuk dimakan. Seandainya halal sudah habis kucing itu ya. Sak kampung.
Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam angkuli di mikhlabin minat toir. Lah ini adalah salah satu juga hewan yang tidak boleh dimakan, yaitu jenis burung yang mempunyai kuku untuk mencengkram. Ya. Apa saja? Apa? Elang, terus bahasa Jawa. Ini apa ini? Loh, bukan apa ini? Burung apa? Cendet, betul. Terus burung hantu. Terus Raja Wali. Nah ini Raja Wali sama elang itu apa bedanya? Kalau elang itu bibirnya gini. Kalau Raja Wali itu sebutan elang untuk di daerah kita. Nah, di daerah mana? Indonesia. Nah, elang Jawa atau burung Garuda, burung Raja Wali ya itu. Ya. Terus apa lagi nih? Kalkun. Oh bukan ini, bukan kalkun. Bukan. Apa? Bukan. Kok kanguru? Apa itu? Kasuari. Nah, terus ini apa? Koala. Beruang. Nah, yang lainnya apa lagi yang kalian ketahui? Yang berkuku tajam. Ya, harimau juga termasuk kukunya tajam. Singa. Karena cara menangkap harimau dan singa itu, dia pertama dengan mencengkeram dulu. Setelah mencengkeram, baru kemudian apa? Digigit pakai gigi yang tajam. Ya. Nah, binatang yang disembelih untuk sesaji atau berhala itu tidak boleh dimakan ya. Contohnya, jadi ini ritual ini saya tidak menghukumi ritualnya, tapi yang kita bahas adalah ya ini ya. Jadi binatangnya ketika sudah sajikan atau dipakai untuk sesaji, maka sikap kita tidak boleh memakan daging yang digunakan untuk sesaji. Nah, ini saya tidak menghukumi ritualnya, tidak membahas ritualnya, tapi hewan itu. Ya. Kalau kalian dapat daging yang habis digunakan untuk sesaji atau penyembahan, lah itu tidak boleh dimakan. Kalau nggak tahu ya kita nggak tahu nggak apa-apa, tapi kalau sudah tahu, nah itu harus hati-hati. Kepala sapi. Jadi di sini ini menggunakan sapi sebagai acara ritual untuk disajikan kepada apa namanya hewan. Kemudian yang selanjutnya binatang yang disembelih tanpa diawali asma Allah. Ya. Coba kira-kira rohnya baca basmalah apa enggak? Kenapa kok nggak baca basmalah? Nah, secepat itu. Jadi cara menyembelihnya saja tidak benar. Kemungkinan yang lainnya itu prosedur penyembelihannya juga pasti tidak benar loh. Kalau kita cara menyembelihnya bagaimana? Dipegang lehernya, kemudian ditempatkan pada 3 jalur itu ya, kerongkong, tenggorokan sama nadinya, kemudian baca basmalah. Tidak sampai putus semuanya, masih ada nempel ya, kepalanya masih nempel. Nah, kalau lihat dari sini, ini sudah nggak kelihatan, apalagi itu. Nah, langsung dipegang, dipotong loh. Ya, ini jelas tidak syar'i atau tidak sesuai syariat. Maka orang yang menyembelih binatang seperti ini, ya, nanti ketika dimasak ayamnya itu hukumnya haram untuk dimakan. Nah, kalau nggak tahu ya nggak apa-apa, tapi kita harus tahu di mana kita beli ayam itu. Kita harus cari tahu. Kalau kita
cari tahu orangnya itu kemungkinan menyembelihnya benar, ya beli di situ. Nah. Yes, paham ya? Selanjutnya, binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, nah itu juga haram untuk dimakan, ya, atau dikonsumsi. Apa saja? Yang pertama, khamsun rawasiku yukalna fil harami al-fa'ratu. Nah, yang pertama adalah fa'roh, yaitu tikus. Nah, ini haram untuk dimakan karena diperintahkan untuk dibunuh. Kalian bunuh tikus ketika di rumah itu tidak berdosa. Ya. Terus yang kedua, kalajengking. Nah, nemu kalajengking di rumah atau di sekitar rumah jangan dieman-eman. Eman rek iki api, jangan. Nanti bisa-bisa menyelakai diri kita. Maka anjurannya, perintahnya untuk dibunuh. Yang selanjutnya burung rajawali atau burung gagak. Nah itu ya. Selanjutnya ular. Kalau nemu ular itu dibunuh. Ya, jangan ditangkap. Nanti bisa-bisa menyederai kita sendiri. Yang selanjutnya ada binatang yang dilarang untuk dibunuh, maka dilarang untuk dimakan. Jadi ada yang tidak boleh dibunuh ketika kita menemui hewan tersebut. Ya, menemui tidak boleh dibunuh, memakannya juga tidak boleh. Apa saja? Ya, naha angkotli arba'i minad dawab an-namlatu wan nahlatu wal hudu was-suradu. Ya. Apa saja itu? Yang pertama adalah semut, ya. Namel atau namlah itu semut. Kemudian nahl. Nahl itu adalah lebah. Jadi kalau ada, ayo beda lagi kalau memang di jalan tuh. Kalau lebah itu sebenarnya nggak ngentuk, kalau nggak nyerang kita. Ya kalau ada lebah pas keliling gini, nah cukup dijauhkan. Anna tabiban sa'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an difda'in yaj'aluha fi dawain fanaha Allah nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an qatliya. Jadi pernah Nabi itu didatangi oleh seorang dokter. Kemudian dokter tersebut tanya, "Nabi, saya ini mau meracik obat. Nah, obat itu saya racik berasal dari katak." Ya. Boleh atau tidak? Nabi melarang, tidak memperbolehkan untuk menggunakan kata tersebut. Selanjutnya yaitu keledai jinak. Tadi ada yang tanya, keledai itu boleh dimakan atau tidak? Ya. Keledai itu termasuk hewan ternak atau bukan? Nah, justru kalau keledai jinak itu dilarang untuk dimakan. Sebagaimana hadis Nabi ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ahu ja'in. Ya. Faqala ukilat al-humuru thumma ja'ahu ja'in faqala ukilat al-humuru. Ya. Seorang datang kepada Rasulullah berkata, daging keledai telah banyak dikonsumsi. Di laporan orang tersebut. Selang beberapa saat orang tersebut datang lagi sambil berkata, daging keledai telah banyak dikonsumsi. Nah, setelah beberapa saat orang tersebut datang lagi, seraya berkata, keledai telah binasa. Artinya apa? Berarti keledai yang dipelihara oleh orang-orang pada waktu itu, ya, itu sudah binasa, alias habis. Ya. Maka beliau Rasulullah SAW memerintahkan seseorang untuk menyeru di tengah-tengah manusia, sesungguhnya Allah dan Rasulnya memerintahkan, melarang untuk mengkonsumsi daging keledai Cina, karena daging itu najis. Oleh karena itu mereka menumpahkan periuk yang digunakan untuk memasak daging tersebut. Hikmahnya adalah ketika kita tidak memakan binatang haram, itu terhindar dari penyakit, terutama kita bisa sehat. Terus melatih diri untuk menyeleksi makanan, jadi tidak semua makanan dimakan. Tapi pokoknya agar ada binatang yang dimasak dimakan.
semuanya dimakan. Contoh kemarin ketika COVID, nah, itu kan awalnya yang dari Cina ya, yang dari Cina. Itu kan virus dari tikus. Nah, karena apa? Di sana itu orang-orang tidak, rata-rata ya, mayoritas itu tidak mempunyai keimanan, apalagi syariat yang mengatur. Jadi apapun dimakan, bahkan tikus mentah dimakan. Nah, karena lama-lama seperti itu, akhirnya menimbulkan suatu penyakit. Penyakitnya itu tidak main-main, bahkan bisa menular cepat ke seluruh dunia. Nah, itu akibat tidak menyeleksi makanan. Melatih mental untuk tetap berada dalam ajaran Allah, artinya kita tahu, oh ini haram, kita tahan, nggak makan. Oh ini halal, kita makan. Oh ini tidak baik, tidak baik. Nah, kalau kita melatih seperti itu, nah, kita bisa menjadikan keimanan kita kuat, ketakwaan kita kepada Allah akan kuat. Kalau semakin kuat, nah kita tergolong dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini ada yang ditanyakan? Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya kita ke post test ya. Tadi sudah kita pelajari tentang binatang halal dan haram. Nah, sekarang kita post test terlebih dahulu. Nah, yang kita pelajari tadi, Pak, bagaimana? Sudah paham atau belum? Nah, ini kita post test. Dibuka HP-nya. Baik ya, untuk mengukur pemahaman materi yang kita pelajari tadi, kita buat kuis ini ya. Kita mulai bersama. 1, 2, 3. Jangan mainan itu terus. Kamu jangan main, nanti akan jangan rasa. Masing-masing nomor poinnya berbeda. Ada yang 10, ada yang 20. Tergantung bobot dari soal tersebut. Kita lihat berapa nilainya yang tertinggi. Yang pertama Regi lucu, yang kedua Lena. Nah, ini. Jadi nilainya naik dari yang awal tadi kita coba di pretest tadi. Nah, setelah kita belajar bersama, kemudian pemahaman kita bertambah. Ya. Tadi banyak merahnya, sekarang lebih banyak hijaunya. Ya, banyak juga yang nilainya 85/100 atau 90/100. Ya, yang paling banyak 85/100, 75. Ya. Paling sedikit itu 65, paling sedikit. Baik ya, ini adalah post test untuk materi binatang halal dan haram. Nah, selanjutnya kita kerjakan tugas ya. Jadi saya beri tugas
Tugasnya apa? Yaitu membuat, nah ini, menentukan hewan beserta status hukumnya. Ya, contohnya yang ada di sini. Baik, selanjutnya tugas fikih berkelompok. Ya, caranya yang pertama adalah buka Microsoft Word ya, kemudian ditulis tugas fikih menentukan hewan beserta status hukumnya. Kemudian ditulis ini, diketik mata pelajaran fikih, nama anggota siapa, berlima atau berempat itu, kemudian kelompoknya berapa tadi, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, kemudian kelasnya. Setelah itu nomor 1, nama hewannya apa, contoh ini rusa. Kemudian ciri-ciri dari hewan tersebut, bertanduk, tanduk bercabang, berkaki 4, hidup di padang rumput atau dalam hutan, pemakan rumput, dedaunan, buah-buahan, dan biji-bijian. Status hukumnya halal. Nah, seperti ini. Nah, ini yang selanjutnya 2, hewan kancil. Nah, ciri-cirinya kepala tidak bertanduk, berkaki 4, ukuran badan kecil, lebih kecil dari kambing atau domba, hidup di dalam hutan, pemakan rumput, dedaunan, buah-buahan, dan biji-bijian. Status hukum halal. Nah, ketiga mungkin tikus, gambarnya apa, kemudian ciri-cirinya bagaimana, hidupnya bagaimana, kemudian statusnya, hukumnya apa. Nah, untuk lebih mudah mengambil gambar, bisa lewat sini, sisipkan gambar ini, ya, kemudian gambar online. Nah, di sini diketik nanti cari hewannya hewan apa. Tuh. Atau lewat Google juga bisa di download, ya, kemudian nanti dimasukkan lewat sini. Bikin 3 saja cukup. Silakan maju untuk mempresentasikan hasil tugas kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hewan yang halal dan haram. Yang pertama ada kucing. Kucing statusnya haram, ciri-cirinya bertaring, mempunyai bulu, dan bercakar. Yang kedua ada ayam. Ayam hukumnya halal, ciri-cirinya hewan ternak, berkaki 2 dan mempunyai sayap. Sekian dari kami kelompok 4 presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5 silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Tamu. Pakai mic gitu ya. Cek. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang hewan beserta hukumnya. Perkenalkan, nama saya Elvira Hana Yasmin. Perkenalkan, nama saya Gladys Putri Saifullah. Perkenalkan, nama saya Priliat Bilestari. Saya Sabira Salsabila. Pertama, saya ingin mempresentasikan tentang hewan kudanil.
Ciri-ciri hewan kudanil adalah 1. Bertubuh besar, 2. Berkaki pendek, 3. Kulit tebal, 4. Hidup di air dan di darat. Status hukum secara umum halal dan boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Nomor 2, cicak. Ciri-ciri 1. Mempunyai sistem perekat di kakinya. 2. Lidahnya panjang dan lengket. 3. Memiliki kepala dan mata yang besar. 4. Melindungi diri dengan autotomi memutuskan ekornya. Status hukum haram dan dianjurkan untuk membunuhnya. Cinta itu haram untuk karena dianjurkan untuk membunuhnya, maka haram dimakan. Beri tepuk tangan untuk Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah presentasi satu persatu, ya bisa kita simpulkan bahwa apa yang ada di sekitar kita ini hewan-hewan belum tentu halal dan layak untuk dimakan. Ya, kita bisa memilah dan memilih mana binatang yang boleh untuk dikonsumsi, dimasak, dan mana binatang yang tidak boleh dikonsumsi dan dimasak. Ya, kita lebih mampu untuk menyeleksi hewan-hewan tersebut. Ya, kita juga termasuk menjaga diri kita untuk terhindar dari beberapa hal-hal yang buruk. Semakin kita terjaga dari hal-hal yang buruk, nah badan kita, jiwa dan raga kita itu tidak tercampur dengan hal-hal yang buruk. Sehingga dalam melaksanakan atau melakukan kegiatan sehari-hari kita terhindar dari hal yang buruk. Ya, menjadikan diri kita itu sehat, jasmani, rohani, menjalankan ibadah itu bisa rajin, kemudian membaca Al-Quran juga bisa ringan, sholatnya ringan, ya, tanpa meninggalkan. Ya. Intinya adalah intinya adalah ya, seberapa kita menjaga makanan yang kita makan, ya, maka kita akan terjaga dari hal-hal yang buruk dan menjadikan diri kita orang-orang yang baik, terlebih-lebih menjadi golongan orang-orang yang bertakwa, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mungkin materi binatang halal dan haram pada hari ini kita cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari dihitung sebagai amal solihah, mendapatkan ilmu manfaat, barakah bidini wa dunya wal akhirah. Nah, karena itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.